Ada yang mau tanya langsung dulu? Kalau ya itu nih. Ya. Ada dua pertanyaan. Pertama mengenai masalah istilah antara laki-laki dan perempuan. Ya. Kita sering lihat di forum pengajian itu sering terjadi antara istilah. Ya kan? Kedua, langkah yang harus diambil bagi kita untuk menghindari ini gimana kan? Seandainya kita dalam kantor tuh ada rapat gitu ya. Itu kan biasa pasti terjadi gitu. Ya. Antara istilah dan perempuan. Bagaimana hukumnya dan langkah yang harus kita ambil. Kedua mengenai masalah musik gitu ya. Kan ada musik nasyid, ada musik yang namanya ada jenis puisi dan lain sebagainya. Yang harus kita waspadai yang mesti gimana kan? Makasih. Ya. Ikhtilat adalah suatu yang dibenci atau kemungkaran. Nah, kaidah telah ditentukan atau digariskan oleh Rasulullah SAW. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu melihat kemungkaran, ya dengan tangan kamu cegah, dengan tangan kamu, dengan kemampuan kamu. Atau kalau kita bosnya, kita yang ngatur supaya tidak ikhtilat. Sekarang kan nggak semua kita jadi bos. Nah, ketika kita bukan bos, tapi masih punya posisi, wal yughayyir bilisani. Nah, babilisan, kailan yastati babilisani. Saya nggak mau, tapi saya mau bos. Baiknya gini nih, kita atur. Diam kamu. Mau dipecat, diam, mau dipecat, ya kan? Wa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika ta'aqul. Jangan menikmati. Kita bukan bos, ngomong mau dipecat, kan masih terjadi kan? Karena itu tugas. Mencari maisha wajib nggak? Wajib, ya. Ada kepentingan yang lebih besar. Nah, kondisi-kondisi kan nggak setiap hari. Ketika terjadi itu kita nggak mampu merubah dengan tangan, dengan lisan, hendaklah kita ingkari dengan hati. Itu kita benci keadaan itu. Jangan menikmatinya. Nah, malah cari lagi kalau enak hidup sini. Ya, itu namanya memang pas. Nah, jadi kita menghindar. Ya kita aja selamatkan. Ku anfusakum wa ahlikum. Selamatkan diri kamu dan keluarga kamu dari api. Kalau kita nggak bisa menyelamatkan orang lain, minimal diri kita. Bukan egois, ya kenyataan mereka nggak mau aja. Kalau egois itu mereka mau, kita nggak aja. Yang penting anak, biar yang lain istirahat. Nah itu egois tuh. Kita enggak, kita ngomong mau dipecat. Kita bukan bos. Nah jadi dibicarakan dulu. Tapi kalau bapak bos yang mengatur decision maker, ya, sahibul qaror, penentu, bapak nggak boleh ngadain majelis yang istilah. Ya, contohnya pernikahan, dia mampu untuk merubah, untuk tidak istilah, ya jangan. Dia seorang kepala keluarga, anaknya menikah, ya kan acara-acara walimah itu, dia mampu pisah-pisah. Tapi karena ada serangan, besannya nggak paham, dia adalah sahibul qaror, penentu. Dia udah ngomong, nggak diikuti sama besannya, ya terpulang daripada nggak jadi nikah. Kan lebih penting. Nah, gitu. Ya udah, yang penting dia udah. Jadi siapa kita? Kita harus tahu diri kita, posisinya di mana. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya kamu adalah pengembala begitu ya, kamu akan ditanya pertama. Berarti tidak semua ada bidang-bidangnya. Makanya pencegahannya itu begitu indahnya Rasulullah SAW berikan kaidahnya. Nah, kalau mampu dengan kemampuan, dengan kekuatan, karena kita ini decision maker, kita penentu, kita rubah. Jangan sampai ada ikhtilaf. Gak mampu, kita bicara dengan itu, dengan yang punya keputusan kita ajak bicara. Gak mau, ya dengan hati udah. Ya, begitu ya. Yang masalah musik sama. Ya musik yang dilarang itu ya musik terutama yang mengandung perkara-perkara kemusyrikan. Nah, syair-syair kemusikan. Terus alat musik semua kecuali apa? Yang nggak ada kincringannya itu. Ya. Dan itu pun untuk kaum wanita. Nggak ada lelaki main ini. Jadi kalau di kalangan Arab atau asal dari apa
hadis dalam Sahih Bukhari di dalam Fathul Bari disyarat bahwa ketika Nabi SAW menikah dengan Aisyah ya, dan berkumpul di Madinah, Aisyah dijemput ya, Aisyah dengan kaum wanita ya, mereka bersukaria, kaum lelaki enggak ikut. Nah itulah kaum wanita main itu ya, alat musik yang itu aja, itu untuk wanita, bukan untuk pria. Kalau sekarang kan pria juga main. Itu satu. Alat musik yang dibolehkan hanya itu pun untuk kaum wanita. Itu pun enggak setiap hari, yaitu pada haflah walimah atau Idul Fitri, Idul Adha. Karena ada hadis Sahih Bukhari dari Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke dalam Nabi sedang dihibur oleh dua jariyah wanita. Ya, ketika Abu Bakar marah, Nabi bilang, jangan, ini id kita, ini idnya umat Islam, jadi biarkan. Itu kondisinya tertentu. Nah, selainnya tergantung bentuknya apa, hukumnya berbeda. Ada yang menyatakan nasyid dalam artian untuk mencegah syair-syair yang jahiliyah. Nasyidnya kan disusun banyak itu nasyid-nasyid. Nah, ya silahkan. Ini enggak berat hukumnya. Anak ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak, yang tanpa musik ya. Dan yang tidak, syairnya tidak, syair-syair semangat lah untuk menyemangatkan pemuda ya, berjihad dan surat dakwah dan kan banyak gitu kan. Ya. Yang enggak ada musiknya, nasyid-nasyid saja. Ini ulama berbeda, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Yang membolehkan pun dengan syarat tadi kayak tidak ada musiknya. Dan tidak boleh dikaitkan dengan dakwah. Gak ada, dakwah itu ibadah tauqifiyah yang sudah diatur. Coba saya tanya sekarang, siapa di antara sahabat yang dakwahnya pakai nasyid? Sahabat siapa? Bilal? Gak ada. Jadi dakwah aja. Kalau mau nyanyi aja itu. Nasyid aja. Jangan nasyid dakwah. Berdakwah dengan nasyid. Kalau emang ada, mesti ada sahabat. Bilal itu suaranya bagus. Ya, kalau Abu Bakar juara syair, kalau dia mau berdakwah dengan nasyid, dengan bersyair, Abu Bakar lah orang. Tapi enggak ada. Ya, zaman Nabi itu para nasyid itu ahli nasyid siapa? Enggak ada. Jadi kalau mau nasyid aja, jangan buat dakwah. Contohnya lagi gotong royong, cari semangat apa? Ya, nasyidnya boleh. Ya, lagi kerja bakti, bangun masjid daripada ini ngomong orang, ya, atau lagu-lagu jahiliyah yang keluar. Ya, begitu. Jadi ada pembahasan yang panjang. Allah. Ya, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya jawabannya tidak final, bisa ditanya pada kesempatan lain. Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.